Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arnisha Mardia Putri. Saya dari Piwal 5C2. Saya akan mempresentasikan tentang sistem pembayaran internasional, yaitu dengan metode pembayaran menggunakan Letter of Credit atau LC. Pertama-tama, dalam metode pembayaran internasional terdapat 6 metode. Yang pertama, cash in advance, yaitu cara pembayaran yang dilakukan pembeli atau importir kepada penjual atau eksportir sebelum barang dikapalkan. Lalu yang kedua yaitu open account, di mana pembayaran dilakukan setelah produk dikirim dan laku terjual atau setelah jangka waktu tertentu, karena pembeli dan penjual sudah saling kenal dan percaya sepenuhnya, jadi mengirim barang terlebih dahulu baru membayar. Lalu yang ketiga ada letter of credit, di mana pengambil alihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain yaitu bank atas dasar permintaan pihak yang dijamin yaitu aplikan atau pembeli untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan yaitu beneficiary atau penjual berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Lalu yang keempat ada konsinyasi atau consignment, di mana cara pembayaran internasional yang dilakukan importir kepada eksportir setelah barangnya laku terjual kepada pihak ketiga. Dan yang kelima ada draft commercial bill exchange atau WESL, surat perintah tertulis dari drawer yang ditunjukkan kepada drawi atau agennya untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu dan pada jangka waktu atau tanggal tertentu kepada pihak yang ditunjuk atau pemegang atau pembawa draft tersebut. Lalu yang keenam ada private compensation, di mana melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga, sehingga mengurangi dan mentiadakan transfer falas ke luar negeri. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis LC, di mana jenis LC terdapat dua, yaitu basic LC dan special LC. Untuk basic LC terbagi lagi menjadi tiga, yaitu revocable LC, irrevocable LC, dan confirming irrevocable LC. Untuk revocable LC, LC yang sewaktu-waktu dapat dibatalkan atau diubah secara sepihak oleh opener atau oleh issuing bank tanpa memerlukan persetujuan dari beneficiary. Lalu untuk irrevocable LC adalah LC yang tidak bisa dibatalkan selama jangka berlaku atau validity yang ditentukan dalam LC tersebut, dan opening bank tetap menjamin untuk menerima wesel-wesel yang ditarik atas LC tersebut. Lalu untuk confirming irrevocable LC ialah LC ini dianggap yang paling sempurna dan paling aman dari sudut penerima LC yaitu beneficiary, karena pembayaran atau pelunasan wesel yang ditarik atas LC ini dijamin sepenuhnya oleh opening bank maupun oleh advising bank. Lalu untuk special LC terbagi menjadi 12, yaitu ada green ink LC, standby LC, transferable LC, red clause LC, revolving LC, restrict LC, negotiable LC, straight LC, usual LC, merchant LC, clean LC, dan back-to-back LC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembukaan LC. Yang pertama yaitu importir dan eksportir akan membuat sales kontrak terlebih dahulu. Lalu importir akan mendatangkan bank yang ada di negaranya untuk meminta membuka letter of credit, di mana bank tersebut dinamakan issuing bank sebagai jaminan dan dana yang akan digunakan untuk melakukan pembayaran kepada eksportir sesuai dengan kesepakatan pada sales kontrak. LC yang dibuat adalah untuk dan atas nama eksportir atau orang atau badan lain yang ditunjuk eksportir sesuai dengan syarat pembayaran pada sales kontrak. Lalu, yang kedua yaitu issuing bank akan melakukan pembukaan LC melalui bank korespondennya di negara eksportir. Dalam hal ini adalah advising bank. Proses pembukaan LC ini dilakukan melalui media elektronik, sedangkan penegasan dalam bentuk tertulisnya akan dituangkan dalam LC confirmation yang diteruskan dari opening bank kepada advising bank untuk disampaikan kepada eksportir atau beneficiary. Lalu yang ketiga, advising bank akan memeriksa keabsahan pembukaan LC tersebut dari issuing bank, dan apabila sesuai, advising bank akan mengirimkan surat pengantar LC advice kepada eksportir yang berhak menerima. Jika advising bank diminta juga oleh opening bank untuk menjamin pembayaran atas LC tersebut, maka advising bank juga disebut sebagai confirming bank.
Lalu prosedur yang keempat, eksportir akan menerima LC advice sebagai acuan untuk mengirimkan barang, dan saat ini eksportir juga akan melakukan shipment booking kepada shipping company sesuai dengan term yang disebutkan dalam sales contract. Lalu untuk proses perubahan amandemen LC, yaitu pertama, eksportir atau beneficiary meminta importir atau aplikan untuk melakukan amandemen pada LC. Hal ini bisa dilakukan melalui telepon, surat, fax mail, atau negosiasi tatap muka. Lalu proses yang kedua, jika importir setuju, maka importir meminta issuing bank untuk menerbitkan perubahan tersebut dengan mengisi formulir aplikasi perubahan LC. Lalu yang ketiga, issuing bank mengubah LC tersebut dan memberitahukan kepada advising bank mengenai perubahan LC tersebut. Lalu yang terakhir, advising bank memberitahu kepada eksportir mengenai perubahan tersebut. Nah, untuk proses perubahan amandemen ini dilakukan apabila beneficiary dapat meminta perubahan LC kepada aplikan jika LC tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati atau tidak bisa memenuhi persyaratan tertentu yang dicantumkan dalam LC. Selanjutnya yaitu ada proses pembayaran LC atau settlement, di mana proses pembayaran LC terdapat 4 metode. Yang pertama yaitu side payment, yaitu penyelesaian pembayaran dengan pembayaran tunai. Yang kedua ada deferred payment, di mana penyelesaian pembayaran yang dilakukan di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada acceptance, di mana penyelesaian pembayaran dengan akseptasi atau LC dibayar pada saat pembayaran jatuh tempo. Lalu yang terakhir ada negotiation, penyelesaian pembayaran dengan negosiasi. Lalu untuk dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam pembayaran LC, yaitu ada commercial invoice atau faktur dagang, yaitu daftar perincian harga dari barang-barang yang dikeluarkan oleh eksportir atas suatu transaksi yang ditujukan kepada importir. Lalu ada bill of lading. Bill of lading yaitu surat muatan kapal laut atau konosimen, yaitu dokumen pengapalan yang sangat penting karena mempunyai sifat jaminan dan pengamanan. BL menunjukkan hak kepemilikan atas barang-barang. Lalu insurance dokumen, yaitu dapat berupa polis dan sertifikat. Bila berbentuk polis, maka dokumen tersebut berisikan lengkap. Tapi jika menggunakan certificate of insurance, maka berbentuk ringkasan daripada polis. Lalu ada packing list, di mana packing list yaitu daftar uraian barang-barang yang dimasukkan dalam peti atau kontainer. Dengan adanya packing list dapat mengurangi kekeliruan dalam pengepakan barang. Lalu ada certificate of origin atau COO, di mana yaitu surat keterangan asal barang yang diekspor. Lalu ada certificate of inspection, yaitu surat keterangan pemeriksaan tentang keadaan barang dan dokumen pendukung lainnya. Lalu terdapat keuntungan LC. Keuntungan LC bagi eksportir yaitu ada terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta, yaitu kedua ada kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Yang ketiga, penguatan dokumen dapat langsung dilakukan. Lalu ada yang keempat, kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Yang kelima, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada LC. Lalu yang terakhir, eksportir atau penjual akan menerima pembayaran atas penyerahan barang dengan pasti sesuai dengan syarat-syarat dalam LC. Lalu keuntungan LC bagi importir yaitu eksportir menjadi percaya bahwa barang yang dikirim pasti akan dibayar. Lalu yang kedua, importir atau pembeli akan menerima barang dan membayar dengan harga yang sesuai dengan syarat-syarat di dalam LC. Lalu yang ketiga, LC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh karena diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. Lalu untuk terakhir, importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi eksportir agar dapat menarik uang dari LC yang tersedia. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.